Puji Tuhan, saya berharap kita semua dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, percayalah Dia ada selalu untuk setiap orang yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sekalipun banyaknya persoalan yang sedang kita hadapi, sekali lagi Dia ada bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Ayub pasal yang pertama ayat 20. Saya berharap firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita tahu peristiwa Ayub. Kita tahu siapa itu Ayub. Alkitab mencatat dia adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang jujur. Seorang yang takut akan Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, Ayub menjauhi kejahatan. Kriteria-kriteria inilah yang sangat diinginkan oleh Tuhan, sangat disukai oleh Tuhan bagi manusia yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang mengakui bahwa dia adalah milik Tuhan. Harus ingat, harus belajar menjadi orang yang saleh. Tentu orang yang saleh adalah orang yang tidak bermain-main dengan Tuhan. Adalah orang yang berusaha serius, berusaha sungguh-sungguh. Sekalipun tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak mau hidup benar. Orang-orang yang tidak mau hidup takut akan Tuhan. Tapi seorang yang saleh adalah seorang yang betul-betul menunjukkan ketundukannya, menunjukkan kesungguhannya, menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Itulah orang saleh. Dan ini yang menjadi milik daripada Ayub. Dia bukan cuma seorang yang saleh. Dia berusaha jujur kepada Tuhan. Tentu jujur juga kepada sesama. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Apalagi kita hidup di zaman teknologi ini, di zaman modern ini, dunia maya, di mana kita ditantang untuk menjadi orang yang saleh, di mana kita ditantang untuk menjadi orang yang jujur, berusaha mempertahankan takut akan Tuhan, serta menjauhi kejahatan. Hal inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan Ayub berusaha melakukan itu. Tapi kita lihat ada yang menarik di sini. Ketika Ayub berusaha hidup saleh, ketika Ayub berusaha hidup takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan, ternyata Ayub harus satu paket dengan ujian untuk menguji kesetiaannya, untuk menguji keseriusannya. Ayub harus melewati satu tantangan, satu masalah yang begitu serius, di mana apa yang menjadi statusnya Ayub semuanya hilang. Karena Alkitab berkata bahwa Ayub adalah orang yang kaya, memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya.
Dan itu ada di masanya Ayub. Tapi kita lihat Ayub mengalami proses yang luar biasa. Apa yang menjadi identitasnya, apa yang menjadi statusnya di kalangan masyarakat di zamannya pada waktu itu, semua habis, termasuk generasinya, anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, semua habis. Harta habis, anak-anak yang menjadi generasi selanjutnya meninggal. Dan itu benar-benar kejadian yang sangat dramatis. Itu terjadi secara maraton, terus menerus. Tidak ada istilah menunggu 2 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian. Saat itu juga terjadi secara maraton ujian itu. Namun yang menarik di sini adalah Ayub pasal 1 ayat 20 ini. Sikap Ayub, cara Ayub menghadapi semua ini. Ayub tidak menuntut kepada Tuhan. Ayub tidak pernah membuat garansi bahwa kalau dia menjadi orang yang saleh, kalau dia jadi orang jujur, kalau dia orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, sudah dapat dipastikan Ayub akan melewati jalan tol tanpa persoalan, tanpa masalah. Ayub tidak punya paham seperti itu. Ayub tahu Tuhan sedang melihat kesungguhannya, komitmennya. Apakah Ayub tetap mengakui kebesaran Tuhan? Apakah Ayub tetap mengakui kedaulatan Tuhan? Dan ternyata Tuhan temukan itu kepada Ayub. Firman ini sendiri bersaksi, ketika Ayub menghadapi itu, sikap Ayub adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan tidak mencari kesalahan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan. Jelas Ayub semakin menata hubungannya dengan Tuhan, semakin lebih baik lagi, semakin lebih teratur lagi. Firman Allah katakan, ketika Ayub mendengar semua kejadian ini, Ayub sujud menyembah Tuhan. Dan Alkitab berkata, Ayub dalam pengakuannya, Tuhan, toh aku lahir, ketika aku ada di bumi ini, ketika aku dilahirkan oleh mamaku, aku telanjang, aku gak punya apa-apa. Kalau aku harus menghadap Engkau dengan kondisi seperti ini, Ayub garis bawahi, terpujilah nama Tuhan. Wow. Satu pengakuan iman yang sangat memberkati saya. Karena dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya, Ayub sedang memberikan penjelasan di sini. Menghadap Tuhan itu bukan saat kita nyaman, saat semua kita punya, segala-galanya tidak ada yang ditakuti. Ayub memberikan pelajaran penting kepada saya. Jangan kita terikat kepada harta, termasuk kepada keluarga.
Sampai-sampai kita kehilangan eksistensi kita dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kesetiaan kita di dalam mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Ayub bilang, kalau aku menghadap Engkau dalam kondisi seperti ini, terpujilah nama Tuhan. Lalu ayat 22, pengakuan firman Tuhan ini. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa yang sedang kita alami saat ini? Percayalah, Tuhan selalu ada dengan kita. Ketika keluargamu sedang sakit, istri atau suami atau anak-anak kita sedang melewati satu fase di mana kita bagaikan sedang tidak diperhatikan, bahkan bisa dikatakan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ingatlah, bukan berarti Tuhan tidak ada dengan kita. Ayub memberikan pelajaran berharga bagi saya. Mari kita tetap mengakui kebesaran Tuhan. Mari kita tetap mengakui bahwa Tuhan sedang berbuat yang terbaik bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberikan pesan yang kuat bagi saya dan bagi kita semua yang setia dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan.